Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jarinis dari Kode Penelitian Kimia. Nah, di video saya kali ini, saya akan membuat literasi menggunakan aplikasi Canvas. Nah, yang pertama-tama, kita klik aplikasi Canvas-nya. Nah, setelah aplikasi Canvas terbuka teman-teman, kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah beberapa percobaan yang mau dilakukan. Nah, di sini saya akan membuat literasi, jadi kita klik untuk literasi, terus klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Di bagian ini adalah reaksi dari titrasi dan pH titrasi atau materi dengan titrasi. Nah, di sini ada prosedur. Nah, di sini prosedur itu adalah tahap untuk melakukan titrasi. Kemudian di sini ada observasi. Observasi ini adalah hasil akhir yang nanti kita dapat setelah titrasi, kita simpan di sini. Nah, di sini prosedur kerja yang pertama itu menyiapkan 100 ml Erlenmeyer. Nah, untuk kita mendapatkan Erlenmeyer, kita klik chemical, kita klik Erlenmeyer, kemudian kita pilih 100 ml. Nah, setelah kita memilih Erlenmeyer 100 ml, kita pindahkan dulu ke bawah. Di sini disuruh untuk memasukkan 35 ml larutan HCl2 molar. Pertama-tama kita aktifkan dulu Erlenmeyernya, karena kalau tidak diaktifkan, larutan HCl-nya itu akan berada di tempat yang lain. Jadi kita harus aktifkan terlebih dahulu, kemudian kita pilih all chemical, cari larutan, atau kita pilih larutan HCl. Karena HCl yang kita butuhkan. Di sini yang kita butuhkan 35 ml, 35 ml, kemudian klik OK. Nah, dengan sendirinya larutan HCl sudah berada di dalam Erlenmeyer. Kemudian langkah yang kedua ini menyuruh kita untuk menambahkan indikator phenolphthalein atau indikator PP. Kemudian kita klik chemical, kita klik indikator, kita pilih indikator phenolphthalein dengan 2 tetes indikator phenolphthalein, klik OK. Nah, dengan sendirinya indikator sudah ada di dalam Erlenmeyer. Kemudian di prosedur yang ketiga, kita harus mengecek pH dari larutan tersebut. Klik kanan, pilih pH meter. Nah, dengan sendirinya pH-nya sudah berada di bagian bawah. Kemudian langkah yang ketiga itu, langkah yang keempat menyuruh kita untuk mengaktifkan pengumpulan data, yaitu kita klik Erlenmeyer-nya di bawah, kita klik connect titration data. Kemudian setelah itu prosedur kerja yang kelima itu menyuruh kita untuk membuka jendela data titrasi. Jendela data titrasi itu kita klik kanan, terus kita klik titration data. Nah, di sini teman-teman akan, setelah kita membuat titrasi, di sini akan ada data dari titrasi untuk mengetahui pH dan volume. Kemudian di prosedur yang keenam ini disuruh untuk menyiapkan burette. Kita klik equipment, terus kita pilih burette. Nah, di sini burette yang kita perlukan itu 50 ml. Kemudian kita pindahkan burette-nya agar sejajar dengan mulut Erlenmeyer. Kemudian langkah yang berikut, tambahkan 50 ml larutan NaOH 0,2 molar. Kita aktifkan terlebih dahulu burette-nya. Kemudian kita klik chemical, kita pilih chemical, kemudian kita pilih NaOH. Nah, volume yang kita butuhkan itu 50 ml, jadi pilih saja 50 ml. Oke. Nah, dengan sendirinya
larutan NaOH sudah berada di dalam biuret. Nah, setelah itu prosedur kerja yang ketujuh yaitu titrasi NaOH ke dalam material hingga titik akhir. Kemudian mencatat volume awal ditambahkan NaOH. Nah, volume awal kita menambahkan NaOH-nya itu kan 50 ml, jadi 50 ml. Kemudian di sini akan tertera data. Kemudian semuanya sudah, kita memulai titrasi. Untuk memulai titrasinya, kita klik bagian kanan ini agar titrasinya itu bersih. Nah, selama proses titrasi berlangsung, titrasi ini akan berhenti ketika larutan berubah warna menjadi pink atau merah lambai. Nah, untuk teman-teman atau adik-adik SMA yang ingin tahu proses titrasi itu seperti apa, nah, seperti ini sudah. Kalau secara singkat itu seperti ini proses titrasinya. Kita tunggu sampai titrasi atau larutan ini berubah menjadi warna pink atau merah. Nah, di sini juga ada ini juga sudah ada datanya di sini. Mulai berjalan, artinya volumenya mulai berkurang. Volume dari larutan NaOH. Kita tetap perhatikan sampai larutannya berubah. Nah, ini larutannya sudah berubah. Untuk matikan kita terus dengan otomatis larutannya sudah berganti. Nah, di sini untuk mendapatkan volume akhir, volume awalnya itu dikurang dengan volume yang terpakai. Nah, di sini volume awalnya itu kan 50. Nah, 50 dikurang dengan 14,00 jadinya 36 ml yang didapat. Kemudian untuk mencatat ini kita klik observasi. Nah, ini volume awalnya itu 50. Dan volume awalnya itu 50 ml. Volume yang terpakai itu 14,00 ml, dan volume akhirnya itu, volume akhir atau volume yang didapat itu 36 ml. Demikian titrasi singkat yang saya buat. Kiranya
video singkat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang ingin tahu tentang proses titrasi. Terima kasih.